Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, bertemu lagi di channel Kang Uyap ya. Hari ini kita akan mereview ini ya, power alam desa rakitan sendiri model BTL. Nah ini mono seperti ini lampu pakai lampu view ya. Ini tampilan depannya lur, ini nggih. Kita lihat tampilan belakang. Ini untuk tampilan belakang sudah standar, ada input balance pakai spikon, juga ada pakai building hose. Ini yang untuk auxiliary out. Kemudian untuk mesin atau driver powernya, di sini saya pakai SOCL. Ini ya, SOCL. Nah, ini sudah sedikit saya modif. Monggo disimak baik-baik untuk modifannya. Ada R ini R gain. Saya modif. Ini sistemnya BTL ya. Terus ini transistor fast saya ganti TIP41. Nah, ini saya test. Itu per channelnya ada 7 set Sanken sama transistor testnya Toshiba 5200. Sorry kalau nggak kelihatan, ini soalnya posisinya dibalik, dimasukkan ke sini ya lur. Elko nya kita pakai campur-campur ya, elko wes pokoknya yang ada dipakai, soalnya mintanya usernya gitu. Nah kemudian ini untuk filter BTL nya, ini juga agak ada sedikit yang kita modif. Sorry kalau nggak kelihatan lur. Nah ini juga kita modif dikit. Kemudian input balance ini juga ada modifannya dikit. Itu terlihat ya, ada resistor yang dikosongi, ada yang kapasitor yang nggak dipakai ya. Ini aslinya stereo, cuma kita buat mono. Untuk speaker protektornya ya ada sedikit perubahan pada itu ya, pada C delay, supaya delaynya agak lama. Oke lur, langsung saja kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngetesnya pakai speaker, bukan yang ini ya. Soalnya ini masih ditutup efek corona. Kita pakai yang ini saja. Nah ini di belakang. Oke kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kipas nyala. Ini. Nah. Oke ya lur,
dikit aja nyobanya biar nggak kalah sama toko-toko yang dimiliki oleh bos-bos Cina. Kan biasanya kalau toko-toko itu kan nyobanya cuma ya 5 menit, gak sampai 2 menit ya. Oke, ini untuk sistem BTL kemarin juga ada yang bertanya, Mas, sistem BTL yang benar itu gimana? Sistem BTL yang bagus itu seperti apa? Itu kemarin juga ada yang tanya ke saya. Ya, saya di sini cuma menjelaskan gini ya, untuk sistem BTL itu sebetulnya dua driver seperti ini, dua driver ini dijadikan satu, ya kan? Dijadikan satu dengan fase input atau input fase yang berbeda, ya kan? Jadi yang satu ini positif, satunya negatif, seperti itu. Jadi yang dari output speaker sana, yang dari sini output speakernya, dia tidak disambungkan ke ground, melainkan dari output fase negatif dan output fase positif, seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke teori saja. Nanti saya jelaskan dengan gambar ya, gambar juga simulasi. Baik, untuk selanjutnya kita langsung ke teori saja. Oke lur. Ya, oke lur, sekarang kita kembali ke laptop yo. Ya, ini tadi lur yang saya jelaskan ya, yang dimaksud fase positif dan negatif. Jadi di awal ini adalah input ya. Ini fasenya seperti ini, kan input sinyal suara itu berupa sinus lur, seperti ini, sinus. Ini penguatan pertama, inverting A. Inverting ini maksudnya penguatan op-amp dengan polaritas fase yang dibalik. Jadi outputnya seperti ini, dibalik. Nah kan, beda kan ini ya. Nah, dari penguatan inverting A ini dimasukkan ke penguatan inverting B. Jadi ini kan seperti ini outputnya, dibalik seperti ini. Kemudian dibalik lagi, akhirnya jadinya sama seperti ini, sama seperti input. Nah, di sini ini nanti kita keluarkan dari inverting A, inverting B. Otomatis yang di sini jadinya apa? Ini fase negatif. Ini kan negatif dulu baru positif, kemudian ini positif dulu baru negatif. Ini kita namakan fase negatif, ini fase positif. Nah, kemudian ini kita masukkan ke driver powernya. Nah, seperti ini lur, kita masukkan. Nah, jadinya seperti ini. Ini outputnya ya, ini fasenya negatif, ini positif. Jadi ini bisa dikatakan ini BTL ya, ini sistem BTL ya. Ini yang positif, ini yang negatif, ini yang positif. Nah, seperti ini. Ini kalau digambar, ini misal speakernya, ini kan jalur positif, ini jalur negatif. Jadi kalau BTL seperti ini. Ini kalau di BTL ya sistemnya seperti ini. Ini yang sinyal yang sinyal positif, dia masuk ke sini dulu. Nah, kemudian dilanjutkan ke sinyal negatif. Nah, ini lur, ini secara sederhananya ya, penjelasan secara sederhananya seperti ini sampai belepotan saya. Nah, kemudian untuk impedansinya, untuk impedansi ya, driver B maupun A, kalau misal speakernya atau bebannya 8 ohm, maka dia mendapatkan setengah masing-masing. Kalau kita mengibaratkan, dia itu menggotong atau menyanggah setengah dari impedansi 8 ohm. Jadi kalau 8 ohm, berarti masing-masing driver ini menyanggah impedansi 4 ohm 4 ohm. Nah, kalau misal ini 4 ohm, ya kan, berarti masing-masing driver ini menyanggah 2 ohm, ini 2 ohm. Nah, seperti itu lur. Nah, kemudian pertanyaan lagi dari teman-teman itu kemarin, Mas, kenapa kalau saya mem-BTL itu selalu terbakar atau keluar DC offset atau ya macam-macam trouble lah, intinya seperti itu. Nah, ini karena kadang-kadang teman-teman itu masih belum tahu. Jadi sistem BTL seperti ini, kelas AB namanya ya, ini power kelas AB. Nah, dia dibebani 2 ohm. Ya otomatis masing-masing ini mendapat jatah beban
1 ohm 1 ohm, kalau ini 2 ohm. Nah, otomatis ya kadang-kadang ya ini masih terjadi error, entah itu keluar DC offset, entah itu di bagian mungkin buffer atau fast terbakar, ya kan, seperti itu. Intinya terjadi trouble lah di situ. Nah, kemudian yang aman gimana? Yang aman untuk sistem BTL itu sesuaikan dulu drivernya ini untuk mampu menanggung beban masing-masing driver. Kalau tidak di BTL dia mampu 2 ohm 2 ohm. Nah, baru nanti kalau di BTL kita bisa main 4 ohm seperti itu. Kemudian untuk daya ya, untuk daya itu dia bisa 2 kali lipat. Jadi gini maksudnya, kalau driver ini misalkan dia mampu 500 watt RMS, ya kan, atau rata-rata road main square, ya kan, rata-ratanya dia bisa 500 watt 2 ohm. Otomatis kalau di BTL, ya kan, main 4 ohm dia bisa menjadi 1000 watt. Mungkin teman-teman kok bisa seperti itu? Ya bisalah, karena BTL ini tenaganya 2 kali lipat karena dia tidak menyentuh ke ground. Jadi ini fasa, ya kan? Fasa, cuma beda polaritas. Seperti itu. Saya di sini tidak akan terlalu menjelaskan hitungannya seperti rumus gainnya di sini seperti apa. Itu banyak kok dibahas di Google atau di internet, ya kan? Bahkan ada bukunya dari Douglas Seff kalau nggak salah. Itu nanti bisa jenengan cari atau kalian cari sendiri referensinya, ya kan? Perhitungan linear ampli ini gimana? Yang jelas seingat saya linear ampli itu V-out-nya itu harus sama dengan VAC input yang dari trafo. Ada yang seperti itu. Jadi misal dari trafo itu 45, usahakan V-out peak-nya, V-out peak-nya ini dari masing-masing driver ini sekitar 44,7 V-out peak. Ya kan, seperti itu. Kemudian kalau untuk perhitungan daya nanti kita bisa langsung ke simulasi saja ya. Ini nanti saya pakai multi simulator. Di sini sudah saya simulasikan untuk rangkaian ini. Ini pakai SOCL. Kemudian ini ada skemanya. Ini yang dibuat ini. Nah, ini. Nah, itu skemanya. Mungkin bisa teman-teman yang butuh bisa membuat sendiri, atau ini sama sepada kitnya itu tadi, apa tadi produknya Ranik atau apa itu lupa saya. Pokoknya ada skemanya seperti ini pembalik fase atau penguat BTL. Mungkin bisa dilihat lagi sama teman-teman atau di screenshot, monggo, ini saya abadikan agak lama. Nah, itu ya. IC bisa pakai 4558 4580 atau NE5532, terserah, monggo. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke simulasi ya. Ini maaf kalau laptopnya agak baret, biasa laptop perjuangan. Nah, ini pun juga lah keyboardnya. Oke ya lur, ini simulasinya seperti ini. Saya pakai multisim. Nah, ini penguat BTL-nya. Coba saya kecilkan. Nah, ini ada dua driver di sini ya. 2 driver, ya kan? Ini kemudian ada perhitungan THD. Ini THD, ini wattmeter. Kemudian juga ini ada arus yang dihasilkan, karena kalau kita BTL itu yang kita mainkan adalah arus ya, yang dihasilkan oleh output driver A dan driver B seperti itu ya. Ini
Kemudian ini kita juga bisa ngecek sinyal sebentar. Nah ini kita juga bisa ngecek sinyal pakai osiloskop. Nah ini seperti ini ya lur. Oke lah, kita coba di running. Ini kita running, kita coba cek sinyal. Nah seperti itu lur. Ini sinyalnya kalau sistem VTL seperti ini. Coba kita stop dulu. Nah ini lur, sinyalnya seperti ini. Jadi ini sinyal input yang dari ini ya, function generator. Ini sinyal input. Kemudian ini sinyal dari output channel A juga channel B. Jadi sistemnya seperti ini. Nah ya kan, seperti ini. Lalu kemudian kita bisa ngecek daya pakai wattmeter. Nah ini untuk daya sekitar 999.864 watt. Ya anggap saja sekitar 1000 watt lah. Ini kita main 4 ohm. Ya kan? Untuk THD dia di 0,108%, tapi ini mungkin agak perlu dijalankan lebih lama lagi ya. Kita lihat, jadi dia butuh penyesuaian dulu untuk simulasi ini. Nah seperti ini lur. Nah yang bener ini 1000 kW atau 1 kW atau 1000 watt dengan THD 0,05%. Nah ini lur. Kemudian untuk arusnya 15,8 ampere. Ini untuk yang driver A. Nah ini 15,817 sama ya lur. Oke. Ini tegangan kita pakai 62,3 itu lur. Nah oke. Jadi insya Allah kalau kita seperti ini, insya Allah ya BTL-nya aman. Jadi gak mungkin trouble. Karena apa? BTL yang kurang aman itu kadang-kadang teman-teman juga masih awam ya terkait masalah bias seperti ini, bias transistor ya final ya. Teman-teman kadang-kadang berpikirnya, oh tak turunin aja tegangan biasnya sampai 0,2 volt atau berapa ya, mungkin 0,1 mungkinan. Itu yang terjadi ya tetap panas, cuma apa ya, THD-nya jadi naik, nggak bisa turun THD tadi. Jadi suaranya ini agak kasar, kadang-kadang serak seperti itu karena ada cacat harmonis. Nah, yang berpengaruh pada suhu transistor final ini adalah apa? Adalah arus lur, arus bias, ya kan? Arus bias itu caranya memainkannya gimana? Ya ini, kita menambahkan jumlah paralel transistor final ini. Semakin banyak paralel transistor final, arus biasnya semakin turun. Gitu lur. Sampai salah saya, lur. Jadi semakin banyak transistor finalnya lebih banyak, arus biasnya yang dihasilkan semakin turun. Nah, teman-teman kadang-kadang pakai sistem BTL tapi cuma 2 set saja transistor finalnya atau 3 set. Ya itu kemungkinan untuk beban 4 ohm ya panas itu lur biasanya. Atau bahkan bisa-bisa sampai transistor finalnya jebol. Nah seperti itu. Nah ini untuk arus biasnya, ini bisa kita cek. Oh salah. Ini. Nah ini arus biasnya ini seperti ini, 3,5 mA. Ya kan, ini arus DC ya, arus DC-nya. Gitu. Nah kan hampir sama, seimbang. Nah ini lur. Yang penting ini, usahakan jangan lebih dari 3,5 atau 3,4 lah. Insya Allah kalau seperti ini aman lur. Oke.
Baik lur, seperti itu saja penjelasannya dari saya untuk video kali ini. Semoga ini bisa membantu ya, membantu dulur-dulur yang kemarin kebingungan pingin buat sistem BTL tapi gimana ya, gimana aman atau enggak. Asalkan benar ya lur, asalkan benar sistemnya, insya Allah aman walaupun BTL. Karena BTL itu adalah sistem sebetulnya yang sudah lama sih, sudah kuno sebetulnya. Cuma masih banyak yang pakai karena pertama sistem BTL itu lebih untuk kehandalan mungkin ya hampir samalah sama sistem-sistem kelas A yang saat ini. Cuma lebih merakyat lur. Jadi gini, power apapun ya kan, maupun Safari, OCL lah, itu bisa di BTL dengan tujuan menghasilkan daya yang lebih besar atau 2 kali lipat. Nah, kita tahu untuk komponen-komponen power seperti itu kan mudah. Nah, seperti itu loh. Jadi sistem BTL ini keuntungannya apa? Mudah dalam pencarian komponen, tidak terlalu sulit ya kan, hemat. Kalau hemat enggak sih. Kalau hemat lebih hematan sistem kelas A. Cuma untuk segi perawatan itu lebih hemat sistem BTL itu karena komponennya mudah. Jadi kalau bahasa Jawanya ini gelem diajak soro atau mau diajak susah ya, seperti itu. Cuma kelemahannya sistem BTL ini apa? Sistem BTL ini kelemahannya dimensinya besar, terlalu boros transistor ya kan. Dimensinya besar karena apa? Karena kalau ingin BTL maksimal ya kita harus pakai trafo yang besar, minimal 30 ampere atau ya 20 ampere lah untuk mono gitu kan. Nah sebentar lur, ada gangguan. Oke lur, jadi gitu aja ya untuk reviewnya. Nanti untuk dulur-dulur yang masih bingung bisa tinggalkan komen ya kan, pertanyaan monggo silakan. Dan yang terpenting jangan lupa share atau subscribe jika dirasa video ini bermanfaat, agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat tutorial video-video lainnya. Oke lur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam audio.